Hai, kembali di channel kami lantaran.com. Channel ini membahas tentang peristiwa dan politik hingga pelosok daerah Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, saya ingatkan untuk sukai dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada, ini human rights. Jujur malu, sumpah gue dengernya. Dinasti politik tuh human rights. Ya Allah. Maaf, tapi itu bener-bener hal terbodoh yang pernah gue denger. Human rights tuh apa sih? Kayak misalnya kita bisa tinggal di Indonesia, mendapatkan pendidikan yang benar, mendapatkan udara yang bersih, mendapat air bersih, itu human rights. Mendapatkan rasa aman, bisa beribadah dengan tenang, mendapatkan hak yang sama di mata hukum, dan masih banyak lagi. Tapi bukan dinasti politik. Astagfirullah. Ini benar-benar sangat disayangkan, dan apalagi ini keluar kata-katanya dari host channel politik. Yang mana seharusnya mereka tuh lebih paham politik. Ini berarti udah parah banget sih. Karena menormalisasi dinasti politik, menormalisasi KKN. Ini pemikiran yang bahaya banget sih. Aduh, semoga teman-teman gak ada yang mikir kayak gitu ya. Jangan ada yang mikir kalau gak apa-apa dinasti politik, yang penting kompeten. Ya bukan kayak gitu anjir. Dinasti politik itu udah pasti mempertahankan powernya, kekuasaannya ya untuk dia dan keluarganya aja. Semua keluarganya yang ngatur gitu. Gak ada yang bisa mengkoreksi, gak ada yang bisa mengawasi. Emang selain keluarganya gak ada yang kompeten gitu? Sorry ya, gue jadi marah-marah. Tapi menurut kalian mengenai dinasti politik itu, apakah human rights? Apakah Asian value? What the hell? Asian value yang mana? Kekeluargaan gitu. Jadi semua harus keluarga yang megang. Kalau mau dinasti ya udah ganti aja nih negara jadi monarki. Kalian udah pada nonton YouTube Total Politik yang sama Panji tentang Asian value itu kan? Ini lucu sih. Dulu gue pernah debat abis-abisan sama dua orang tentang dinasti politik pas zaman Pilpres. Gue adalah pihak yang against, yang kontra tentang dinasti politik. Dan mereka lah pihak yang merasa bahwa dinasti politik itu budaya Indonesia yang lumrah dan boleh dilakukan. Persis Asian value. Dia bilang di Indonesia tuh yang orang tuanya tentara cenderung memasukkan anaknya ke tentara lagi. Yang orang tuanya dokter cenderung masukkan anaknya untuk jadi dokter juga. Termasuk itu terjadi di gue. Jadi dia bilang gini, ibu lu juga dokter, terus lu jadi dokter, berarti lu dinasti. Kayak gitu. Persis kata Bang Panji, ada yang salah sama logika berpikirnya. Pertama, masuk pendidikan dokter tuh pakai otak. Gue bakal jadi orang yang against, bakal jadi orang yang kontra juga kalau mereka tuh masuknya lewat jalur ordal, lewat jalur suap menyuap. Justru aneh kalau misalnya lo merasa bahwa budaya suap menyuap saat masukin anaknya ke dalam suatu instansi itu adalah hal yang lumrah terjadi. Padahal itu adalah bentuk korupsi paling sederhana yang bisa dilakukan seseorang. Gue bakal against pastinya. Kedua, even lo masuk kedokteran lewat jalur orang tua, lo di dalamnya tuh bakal berdarah-darah, mati-matian berjuang buat lulus. Kalau lo memang gak punya kapabilitas, gak punya kapasitas untuk lulus, lo gak pintar, gak punya otak, lo gak akan bisa lulus, gak akan bisa jadi dokter. Ketiga, man please deh, profesi dokter dan politisi itu jauh berbeda. Apalagi kita di sini ngomongin tentang seseorang yang akan menjadi pemimpin, yang akan berkuasa atas hidup banyak orang. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan negara dan rakyatnya gitu. Please deh, dinasti politik tuh bikin absolute power, dan absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut itu jelas-jelas akan korupsi. Kenapa? Ya karena kekuasaannya terlalu besar. Kekuasaan terlalu besar ini bikin orang tuh bisa dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya, mempermainkan, memperalat yang dia punya, sehingga pengawasan juga jadi lemah gitu. Negara kita aja sekarang 30 hingga 40% APBN-nya itu menguap karena korupsi. Fasilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, hak-hak yang harusnya bisa lo dapetin, 30 hingga 40%-nya itu masuk ke kantong tikus-tikus berdasi. Dan lo masih mau memberikan kesempatan kepada orang yang tentu korupnya gede untuk memimpin. Gue sih ogah. Terus ngomong-ngomong tentang hak atau human rights kalau di videonya Total Politik itu, bahwa katanya ya siapapun itu berhak untuk maju, dan siapapun itu nanti berhak untuk memilih rakyat. Memang nanti rakyat yang memilih, tapi lu jangan naif bahwa semua sumber daya dan semua jaringan itu ada pada orang yang lagi berkuasa. Dan ya pasti dinastinya ini akan mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan yang lagi dia impikan gitu. Ya nggak sih? Bukannya logika ya?
Emang kenapa kalau politik dinasti? Bukannya Muhammad Al-Fatih juga lahir dari dinasti? Ya, khilafah Islam itu sebagian besar berwajah dinasti. Dimulai dari dinasti Umayyah sejak Muawiyah mengendaki anaknya Yazid menjadi khalifah berikutnya hingga dinasti Turki Utsmani. Apakah ini sah? Sah, karena dibaiat. Tapi nggak ideal. Seperti kita tahu, Rasulullah tidak melakukan penunjukan kepada pemimpin penerusnya. Khalifah berikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman bukan dari keluarga Rasulullah. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, menggantikan kepemimpinan Utsman bin Affan. Secara normatif, nggak ada syarat khalifah berikutnya harus anak atau keluarga dari khalifah sebelumnya. Dan bahkan banyak yang mencela pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota oleh ayahnya. Abdurrahman bin Abu Bakar mengomentari pengangkatan itu. Itu adalah tuntunan Heraklius dan Kaisar. Abu Bakar tidak pernah menjadikan itu untuk salah seorang putranya dan salah seorang anggota keluarganya. Artinya itu budaya Romawi dan Persia, bukan budaya Rasulullah dan para sahabat. Sistem dinasti menghalangi orang-orang yang bukan dari golongan keluarganya menjadi pemimpin meskipun dia lebih layak. Namun di sisi lain muncul juga di sebagian masa dari politik dinasti ini pemimpin hebat seperti Umar bin Abdul Aziz atau Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena politik dinasti kemudian mempersiapkan para pemimpin itu sejak kecil. Misalnya, Muhammad Al-Fatih sejak kecil dibekali ilmu agama dan strategi politik dan dipersiapkan menjadi penakluk Konstantinopel. Tidak dipungkiri juga politik dinasti sepanjang sejarah khilafah juga diwarnai dengan pemimpin yang tidak kapabel dan zalim. Padahal mereka juga sudah dibekali dengan ilmu kepemimpinan. Gimana jadinya kalau politik dinasti tiba-tiba diterapkan pada putra mahkota yang dari kecil nggak dipersiapkan jadi pemimpin dan tiba-tiba aja dapat kekuasaan karena popularitas bapaknya? Yang pertama mengenai kenapa anak presiden bisa menjadi cawapres, bahkan sekarang berbondong-bondong ingin mendaftarkan diri sebagai kepala daerah. Menurut saya ini sah-sah saja, karena pada prinsipnya keluarga besar Pak Jokowi adalah masyarakat biasa. Dan sama-sama kita ketahui yang namanya masyarakat biasa punya hak memilih dan dipilih. Sederhananya, kalau memang kita tidak respect, tidak suka, ataupun tidak mau, ya jangan dipilih. Dan yang kedua mengenai aturan batas minimum pencalonan capres maupun cawapres. Nah, ini yang saya tahu juga untuk pengajuan mengenai batas minimum mengajukan diri sebagai capres maupun cawapres itu diajukan oleh mahasiswa, bukan dari internal keluarga besar Pak Jokowi. Yang ketiga mengenai tidak adanya background dalam pemerintahan. Ya bagaimana dia akan punya background dalam pemerintahan kalau kita sebagai masyarakatnya tidak memberikan kesempatan. Makanya untuk yang suka dan yang mendukung gak ada salahnya untuk dukung selagi itu baik. Untuk yang gak suka dan dirasa tidak baik ya gak usah didukung. Jujur ya, gue udah gak mau lagi sebenarnya ngomongin soal political things. Cuma karena gue belajar tentang hal ini dan gue udah kayak ignoring, gak mau ngobrolin, tapi dari jiwa dan batin ini menggebu-gebu ingin pengen ngomong. Ya udah gue bacot aja ya. Ini pendapat gue ya, lu mau kontra mau pro terserah, hak lu hak gue juga, oke? Jadi kalau kita ngomongin soal kayak MA memerintahkan KPU untuk menghapus batas usia itu untuk run for election. First of all, gue kasih tau dulu backgroundnya seperti apa. Sebuah undang-undang atau aturan atau regulasi itu dibuat bukan cuma tiba-tiba cekrut-cekrut jadi, enggak. Itu tuh perlu proses yang panjang. Dari mulai doktrin-doktrin di-adopt juga, dari penilaian para ahli, research tentang what's happening in our country. Kenapa ada batas usia? Kenapa nggak usia kayak gue 23 tahun bisa langsung run for election? Why? Kenapa harus ada batasannya? Why it's happening? There's a reason behind. And you guys need to know that gue adalah orang yang support 100%, mau lo adalah keluarga menteri, raja, presiden, siapapun, persemakmuran apapun. Kalau misalkan lo mau maju for election, as long you got the capability, the quality, and also suara, monggo. Tapi jangan sampai undang-undang itu diotak-atik untuk memenuhi elu. Paham gak sih? Negara ini tuh nggak lu doang. Paham ya maksud gue? Maksud gue tuh kayak wait for your moment, wait until you reach the minimum. You already have all the privilege. God. Yang ironi adalah kamu punya power untuk membuat hal tersebut adalah hal yang benar, padahal nyatanya itu salah. Ada intervensi. Kalau lu ngomong, kan itu putusan MA berproses Kak dan segala macam. Are you sure guys? Are you sure you're gonna close your eyes and act like nothing has happening? Gimana ya? Gue kayak susah gitu loh saying in a polite way. But what I'm trying to say, we don't judge you because you're the son of this person atau lo daughter of this person, enggak. Terus lo run for election and then we don't like it, enggak. That's your right, enggak apa-apa banget. Tapi jangan gunakan
privilege yang lo punya untuk memperkeruh kekuasaan tersebut. This country already have a lot of issues. Mafia tanah, perizinan lahan, perdagangan orang, korupsi, narkoba, kekerasan, kriminalitas yang sangat tinggi, kemiskinan. Jangan dibikin makin sulit, Beb. Apalagi buat orang yang bilang dulunya kalau dia nggak mau run for politics. Dan sedihnya, in this country we have someone that we can trust. Tapi hal seperti ini terus terjadi. Jadi kayak questioning gitu loh, kayak kok kita kayak nggak ada protektor untuk hal seperti ini ya? Karena kalau ngomongin soal fairness, gue yakin orang Indo udah cukup tahu dan cukup sadar bahwa everyone can run for the election. Even though we know that you have a blood relation with this person, atau lo adalah orang yang punya privilege dengan kekuasaan seperti ini, we all know that. But janganlah disalahkan, jangan diotak-atik sistemnya, jangan dirubah jadi jelek. Jangan kalau kita maunya ini, gini loh, ibaratnya kayak sekolah punya peraturan, jam 7 pagi tank harus nyampe di kelas. Gak ada aturan jam 7.15 boleh. Tapi karena bapak lo kepala sekolah, lo ubah. Jadi jam 7.15 boleh. Jadi kayak sekolah bapak lo aturannya berdasarkan kemauan lo. Enggak lah, Beb. Itu kan sekolah bukan cuma lo aja yang sekolah di sana. Banyak, gue juga sekolah di sana.